Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 pada muatan pelajaran IPA. Nah, anak-anak hari ini akan belajar bersama Bu Isna. Oke anak-anak, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, setiap pekerjaan itu membutuhkan usaha dan keuletan ya anak-anak, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan, yaitu teknologi tradisional dan modern. Oke anak-anak, apa yang dimaksud dengan teknologi tradisional? Ya, teknologi tradisional ini adalah peralatan yang digunakan oleh nelayan. Apa saja peralatan tradisional yang digunakan oleh nelayan? Yang pertama itu ada jala atau jaring. Biasanya jaring ini terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Yang kedua ada alat pancing. Alat pancing tradisional ini biasanya juga terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga ada bubu atau alat yang terbuat dari kayu. Setelah itu dianyam berbentuk bulat, panjang, dan ditenggelamkan di dasar laut atau sungai. Yang terakhir ada tombak, adalah alat yang terdiri dari sebatang kayu, tali penrik, dan mata tombak. Tombak dilempar ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Ini merupakan peralatan yang digunakan oleh nelayan atau peralatan tradisional yang digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan di laut ataupun di sungai. Oke anak-anak, selain teknologi tradisional, ada juga teknologi modern. Nah, di sini Bu Isna mempunyai beberapa peralatan yang digunakan nelayan atau peralatan modern yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Yang pertama itu ada radar. Nah, radar ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini biasanya membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua ada pukat. Pukat adalah menjaring ikan lebih banyak dibandingkan jaring tradisional. Yang ketiga ada racun. Racun ini merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Dan yang keempat ada bom. Bom ini merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Nah, ini merupakan peralatan modern yang digunakan oleh nelayan. Oke anak-anak, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan modern. Apakah anak-anak mengetahui perbedaan dan persamaan tersebut? Oke, kita lihat bersama-sama ya. Nah, pada gambar tersebut terdapat perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Kita lihat dulu perbedaan antara nelayan tradisional dan modern. Nah, yang pertama itu nelayan tradisional menggunakan perahu layar, sedangkan untuk nelayan modern itu menggunakan perahu yang bermesin. Yang kedua, menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Sedangkan untuk nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar.
Sedangkan untuk persamaannya itu yang pertama mereka sama-sama mencari ikan. Yang kedua menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, ini merupakan perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan modern. Oke anak-anak, selanjutnya ada dampak teknologi pemanfaatan bagi keseimbangan alam. Nah, dampak tersebut ada dampak positif dan negatif. Sekarang kita bahas terlebih dahulu dampak positif penggunaan teknologi. Nah, dampaknya itu ada teknologi tradisional. Dalam teknologi tradisional terdapat dampak positif. Yang pertama, tidak merusak ekosistem. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Sedangkan untuk dampak positif pada teknologi modern itu yang pertama, hasil tangkapannya lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan yang canggih. Oke, itu merupakan dampak positif dalam penggunaan teknologi tradisional maupun modern. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan teknologi. Nah, sekarang kita lihat dampak negatif dari penggunaan teknologi tradisional. Yang pertama, menghasilkan tangkapan yang sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghasilkan waktu dan tenaga karena peralatannya sederhana yang digunakan. Sedangkan untuk teknologi modern, apa dampak negatifnya? Yang pertama, itu dapat merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Yang kedua, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan itu dibuat oleh pabrik. Jadi harus menghabiskan banyak biaya. Nah, beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom dan pukat harimau. Anak-anak pasti pernah mendengar ya kata bom dan pukat harimau. Nah, apa akibatnya? Akibat dari penggunaan bom ikan itu yang pertama, bom mengandung bahaya kimia yang dapat mencemari laut. Yang kedua, ledakan bom dapat menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Jadi, ketika kita mencari ikan, sebaiknya kita tidak boleh menggunakan bom atau pukat harimau ya, karena bom dan pukat harimau itu dapat merusak ekosistem yang ada di bawah laut. Jadi nanti kalau kita menggunakan bom dan pukat harimau, kita nggak bisa lagi menikmati indahnya ekosistem yang ada di bawah laut. Oke, apa akibat penggunaan pukat harimau? Dari anak-anak ada yang tahu atau tidak? Apa akibat dari penggunaan pukat harimau sendiri? Ya, pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut seperti yang sudah Bu Isna katakan tadi ya anak-anak. Yang kedua, hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Yang ketiga, anak ikan juga ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan yang ada di laut. Nah, yang perlu kita perhatikan agar keseimbangan alam tetap terjaga adalah yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Yang keempat, bagaimana kita menghemat SDA dalam kehidupan kita sehari-hari?
Yang pertama, tidak boleh merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Yang kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Yang ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan. Oke, anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, kita sudah membahas tentang pemanfaatan teknologi modern dan tradisional, serta dampaknya bagi sumber daya alam. Nah, Bu Isna harap kalian dapat memahami materi yang Bu Isna sampaikan dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.